Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okharia Zahra dengan NIM 2005 0650 1050. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir dari mata kuliah media pembelajaran dan TIK oleh Ibu Sarah Latukonsina. Nah, pada tugas akhir ini, mahasiswa diberikan tugas untuk mengkritisi pendekatan dan metodologi yang digunakan oleh penulis skripsi atau tesis yang telah diterbitkan ataupun yang belum diterbitkan. Nah, di sini saya akan mengkritisi sebuah skripsi yang berjudul Penggunaan Media Gambar Seri dalam Meningkatkan Penggunaan Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas 7 MTS DDI Tupu Pinrang yang telah ditulis oleh Nur Hikmah dengan NIM 17560411018 pada tanggal 26 Juli 2021. Nur Hikmah adalah salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab angkatan tahun 2021. Nah, yang pertama adalah mengkritisi pendekatan dan metodologi yang digunakan penulis yang berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metodologi, dan analisis data. Nah, yang pertama adalah pada latar belakang. Nah, sebagaimana telah saya baca, pada latar belakang, penulis menjelaskan permasalahan dari lingkup umum hingga ke permasalahan utama. Penulis menyajikan permasalahan umum tentang bahasa, pendidikan, dan beberapa permasalahan umum lainnya, sampai pada permasalahan utama yakni penggunaan media pembelajaran pada proses pembelajaran. Sebagaimana yang telah dikemukakan penulis bahwa bagaimana media pembelajaran mengaruhi penguasaan keterampilan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, penulis menjelaskan bagaimana siswa kurang efektif dan kurang aktif dalam proses belajar mengajar, di mana media pembelajaran merupakan salah satu wadah untuk membuat proses belajar mengajar menjadi lebih kondusif. Akan tetapi, pada penelitian ini kurangnya media pembelajaran dan tenaga pengajar yang ada pada sekolah tersebut menjadi faktor utama keterbelakangan pengetahuan penguasaan keterampilan berbahasa Arab, di mana hanya ada satu media pembelajaran yang digunakan. Di sini penulis memanfaatkan media gambar seri sebagai salah satu media yang digunakan dalam meningkatkan keterampilan penguasaan kosakata siswa. Yang kedua adalah sumber riset terdahulu dilihat berdasarkan latar belakang. Nah, ada beberapa peneliti yang telah meneliti tentang media pembelajaran ini. Yang pertama yang telah dilakukan oleh Hakim pada tahun 2016, dia mengatakan bahwa media gambar seri dengan teknik cerita berantai efektif untuk penguasaan mufradat dan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas 7 di MTS Negeri 1 Surakarta. Selanjutnya, penelitian telah dilakukan oleh Khanza pada tahun 2016 juga menunjukkan bahwa media gambar dapat meningkatkan penguasaan kosakata siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, selanjutnya yang dilakukan oleh Nugraheni pada tahun 2010 menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dengan memanfaatkan media gambar seri dalam meningkatkan penguasaan kosakata siswa. Nah, dari latar belakang dan sumber riset terdahulu yang telah kita sampaikan tadi, dapat kita simpulkan dan dapat kita kritik bahwa di sini penulis berusaha untuk menyajikan media gambar seri atau berusaha memberikan solusi pada keterampilan penggunaan kosakata dengan menggunakan media gambar seri. Nah, baiklah, selanjutnya adalah pada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang pada permasalahan utama dalam penelitian tersebut adalah tentang penggunaan media pembelajaran. Maka penulis merumuskan 3 rumusan masalah dalam skripsi tersebut, di mana penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan penggunaan media gambar seri dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa, serta bagaimana proses dan hasil dari penerapan media tersebut.
Nah, selanjutnya adalah pada bagian tujuan. Tujuan skripsi tersebut sebagaimana rumusan masalah yang telah diangkat adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai penerapan, proses penerapan, dan hasil penerapan dari media gambar seri pada siswa. Nah, rumusan masalah dan tujuan tersebut sangat berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis. Nah, bagian selanjutnya adalah manfaat. Nah, dalam skripsi tersebut, peneliti membagi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian. Nah, yang pertama adalah ada manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini peneliti berharap agar penelitian yang telah dilakukan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua adalah manfaat praktis. Nah, pada manfaat ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada manfaat bagi guru, yakni manfaatnya agar dapat menambah wawasan serta pengetahuan dan dapat memberikan dorongan kepada guru tentang penerapan media pembelajaran yang menarik seperti yang telah diteliti oleh penulis atau peneliti. Yang kedua adalah manfaat bagi siswa. Nah, peneliti berharap penelitian ini mampu menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa, terutama tentang pembelajaran bahasa Arab, serta dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa. Yang ketiga adalah manfaat bagi sekolah. Nah, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada sekolah apabila kualitas dari seorang murid, kualitas murid-murid siswa tersebut dapat meningkat, maka kualitas sekolah pun dapat meningkat pula. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat bagi peneliti. Nah, manfaat bagi peneliti di sini dapat membantu peneliti untuk mengembangkan sebuah strategi maupun metode pembelajaran kelak ketika menjadi seorang pendidik. Nah, selanjutnya adalah tentang metode pengumpulan data. Nah, pada skripsi tersebut, peneliti menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah tes, yakni merupakan alat ukur yang dapat mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi. Dan yang kedua adalah observasi, yakni merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengamati aktivitas guru maupun aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Nah, pada penelitian tersebut yang bertindak sebagai observer adalah peneliti sendiri dan yang bertindak sebagai pengajar adalah guru bahasa Arab MTS DDI Tupu Pinrang. Nah, selanjutnya adalah tentang metode analisis data. Nah, di sini penelitian yang dilakukan pada peneliti menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif, di mana analisis kuantitatif adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian data yang dapat diberi nilai atau numerik dan dapat diukur serta dapat diverifikasi. Sedangkan analisis kualitatif adalah proses pengumpulan data yang bersifat deskriptif, tidak dapat terstruktur, dan biasanya berupa kata-kata. Nah, metode analisis yang digunakan peneliti ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang dilakukan peneliti. Nah, di mana peneliti melakukan analisis terhadap hasil tes belajar siswa untuk mendapatkan bagaimana hasil dari penerapan media tes dalam pembelajaran siswa. Nah, selanjutnya adalah pada bagian kerangka berpikir. Nah, seperti yang telah saya baca dan telah saya kaji, kerangka berpikir pada skripsi atau penelitian tersebut sudah sesuai dengan tema yang diusung, yakni tentang media pembelajaran atau penerapan media gambar seri dalam meningkatkan penggunaan kosakata bahasa Arab dalam siswa MTS DDI Tupu Pinrang, yang dimana media gambar seri tersebut sangat efektif dan dapat dikembangkan untuk menjadi salah satu metode atau media dalam meningkatkan pembelajaran siswa. Baiklah, mungkin itu adalah analisis yang telah saya lakukan pada
skripsi yang telah diterbitkan oleh Nur Hikmah, yakni tentang penggunaan media gambar seri dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 7 MTS DDI Tupu Pindrang. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan sesuai dengan apa yang Ustazah harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.